Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang otomatisasi industri era 4.0 dan masyarakat ekonomi Asia atau aspek ekonomi. Ini penjelasan dari kami. Oke, saya akan menjelaskan tentang otomatisasi industri era 4.0, pengertian revolusi industri 4.0 dengan ada berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini di mana segala hal menjadi berkembang dengan pesat, begitu pula dengan bidang industri. Istilah ini pertama kali didengar saat Hannover Press tepatnya pada tanggal 4 sampai 8 April 2011 yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Jenis teknologi dalam revolusi industri 4.0. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0, terdapat 9 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital sebagai berikut. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Industry of Things, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Kedua, Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Big Data, yang merupakan istilah digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Berikut beberapa penyediaan layanan yang termasuk ke dalam penggunaan teknologi Big Data di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Sonar Platform, kedua, Focus Platform, ketiga, Warung Data, yang terakhir, Database. Yang ketiga, Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi revolusi industri 4.0 adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda di dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut. Yang keempat, Cyber Security. Teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Cyber Security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. 5. Artificial Intelligence atau ALT. Teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Artificial Intelligence atau yang bisa disebut dengan ALT. Prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0 dalam membantu perusahaan untuk dapat mengidentifikasi serta mengimplementasikan skenario. Dalam revolusi 4.0 terdapat prinsip rancangan yang terdiri sebagai berikut. Interoperabilitas atau kesesuaian. Prinsip rancangan yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian yang terdiri dari kemampuan mesin, sensor, perangkat, serta manusia untuk berhubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain lewat IoT atau Internet of Things maupun IOB atau Internet of People. Transparansi informasi, prinsip rancangan. Yang kedua adalah transparansi informasi, yang merupakan bentuk kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual, yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Contoh dari penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada industri makanan serta minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Salah satu contohnya adalah adanya kebijakan Start IKM yang diberikan kepada pelaku usaha agar dapat mempromosikan produk yang ditawarkannya melalui platform digital agar proses pemasarannya bisa lebih masif. 1. E-commerce. Contoh yang pertama adalah e-commerce yang merupakan transformasi D1 industri
lifestyle yang tersentuh, pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Mendapati era masyarakat ekonomi Asia, peluang masa depan masyarakat ekonomi ASEAN. Membuat masyarakat untuk membuka mata. Masyarakat harus kreatif hadapi kesempatan ini. Kesempatan di bidang ekonomi makro lainnya juga dipetakan dan dianalisis pada berita yang berjudul "Peluang Besar bagi Industri Komponen Dalam Negeri" juga dapat dipertimbangkan. Pemerintah akan mendorong industri dalam negeri dalam hal penyediaan komponen listrik terkait proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Banyak komponen yang dipasok dari dalam negeri, kita harus cepat menangkap peluang ini. Aspek ekonomi pengaruh positif, iptek bagi kehidupan. Ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan. Itu saja penjelasan presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.